Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjelaskan fitur dan kegunaan dari PowerPoint. Fungsi utama dari PowerPoint adalah untuk membuat presentasi visual yang menarik dan profesional dengan menggabungkan teks, gambar, grafik, video, dan animasi dalam format slide. Untuk membantu audiens memahami informasi kompleks dengan lebih mudah serta sering digunakan dalam pendidikan, bisnis, dan pelatihan untuk menyampaikan ide secara efektif. Dan kami akan menjelaskan fitur-fitur dari PowerPoint yang dijelaskan oleh Sakti. Di fitur file yaitu ada fitur new, yaitu untuk membuat atau membuka file terbaru. Dan ada juga fitur save untuk mengesave file yang sudah dibuat, dan fitur print untuk mengeprint file yang sudah dibuat. Dan di fitur home ini kita bisa untuk performatan teks, contohnya kita bisa memilih font yang kita inginkan. Dan mengatur paragraf yang ada di teks. Setelah itu ada fitur insert, yaitu untuk mensisipkan gambar. Untuk shape, dan text box. Seperti ini. Setelah itu ada fitur desain untuk mengganti tema dari PowerPoint kita dan mengganti warna efek. Seperti ini. Ada juga slide size untuk menjadi ukuran slide. Seperti ini, ada dua pilihan. Dan format background. Lalu di sini ada fitur transisi untuk transisi antar slide. Seperti ini. Ada fade, ada push ke atas, swipe ke samping, split membuka. Kemudian ini bisa diatur kecepatannya, ada suaranya juga. Kemudian ada fitur animasi. Ini untuk mengubah animasi dari hal yang ada di dalam slide. Seperti ini. Kemudian bisa diatur juga durasinya. Kemudian ada slideshow atau record. Ini untuk merekam. Ini untuk merekam audio, ini untuk merekam screen, ini untuk menampilkan wajah kita di layar. Ini ada review untuk memberikan komentar, mengubah bahasa, mentranslate, dan mengecek. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar membuat presentasi menggunakan Google Slides, sekaligus memahami fungsi menu-menu utama yang sering digunakan. Setelah membuka slides.google.com dan login dengan akun Google, kita bisa memulai dengan memilih blank, yaitu slide kosong, atau menggunakan template yang sudah tersedia. Memilih slide kosong memberi kebebasan penuh untuk menambah teks, gambar, bentuk, dan elemen lain sesuai kebutuhan. Mari kita mulai dengan menu file. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh dokumen presentasi yang kita buat di Google Slides. Submenu pertama adalah New, yang berfungsi untuk membuat presentasi baru dari awal. Selanjutnya ada Open, yang digunakan membuka file presentasi yang sudah tersimpan, baik di Google Drive maupun dari komputer. Setelah itu, terdapat Import Slides, yaitu fitur yang memasukkan slide dari presentasi lain ke dalam presentasi yang sedang kita kerjakan.
Berikutnya, make a copy. Berfungsi untuk membuat salinan presentasi tanpa mengubah file asli. Menu share digunakan untuk membagikan presentasi kepada orang lain dengan pengaturan akses tertentu, seperti hanya melihat, memberi komentar, atau mengedit. Submenu email, kita bisa mengirimkan presentasi langsung melalui email. Kemudian download digunakan untuk menyimpan presentasi ke perangkat dalam berbagai format seperti PowerPoint, PDF, atau gambar. Selain itu, terdapat convert to video yang memungkinkan slide diubah menjadi format video. Selanjutnya, rename berfungsi untuk mengganti nama file presentasi, sedangkan move digunakan untuk memindahkan file ke folder lain di Google Drive. Add shortcut to Drive memungkinkan kita membuat pintasan file di Drive, dan move to crash digunakan untuk menghapus presentasi. Pada version history, kita dapat melihat dan mengembalikan versi presentasi sebelumnya. Fitur Make Available Offline memungkinkan file dibuka tanpa koneksi internet, sedangkan Details menampilkan informasi lengkap tentang file, dan Security Limitation menunjukkan batasan kemampuan dokumen. Di bagian bawah menu file, terdapat Language untuk mengubah bahasa tampilan Google Slides, Page Setup untuk mengatur ukuran slide, Print Preview untuk melihat tampilan sebelum dicetak, dan terakhir Print yang digunakan untuk mencetak slide secara langsung. Dengan memahami seluruh submenu pada file ini, kita dapat mengelola presentasi secara lebih rapi, aman, dan efisien. Pada menu Edit di Google Slide, terdapat berbagai fitur yang membantu pengguna dalam mengelola dan mengubah konten slide secara efisien. Fitur Undo digunakan untuk membatalkan tindakan terakhir yang telah dilakukan, sedangkan Redo berfungsi untuk mengembalikan tindakan yang sebelumnya dibatalkan. Fitur Cut digunakan untuk memotong objek atau teks dari slide dan memindahkannya ke clipboard. Sementara Copy menyalin objek atau teks tanpa menghapus dari posisi asalnya. Fitur Paste digunakan untuk menempelkan hasil cut atau copy ke lokasi baru, sedangkan Paste without formatting menempelkan teks tanpa membawa format aslinya sehingga menyesuaikan dengan format slide tujuan. Selanjutnya, Select All digunakan untuk memilih seluruh objek atau teks dalam satu slide secara cepat. Fitur Delete berfungsi untuk menghapus objek atau teks yang dipilih. Duplicate digunakan untuk menggandakan objek atau slide agar pengguna tidak perlu membuat ulang dari awal. Terakhir, Find and Replace memudahkan pengguna mencari kata atau teks tertentu dan menggantinya secara otomatis di seluruh slide, sehingga menghemat waktu dan meningkatkan konsistensi isi presentasi. Menu view pada Google Slide berfungsi untuk mengatur tampilan dan cara kita bekerja saat membuat maupun menampilkan presentasi. Melalui fitur mode, pengguna dapat memilih tampilan kerja seperti mode pengeditan atau mode presentasi. Fitur Slideshow digunakan untuk menampilkan slide secara penuh seperti saat presentasi berlangsung. Sementara itu, Motion berfungsi untuk menambahkan animasi pada objek dan transisi antar slide agar presentasi terlihat lebih menarik dan tidak monoton. Selain itu, Google Slide juga menyediakan Theme Builder yang digunakan untuk mengatur tema utama presentasi, seperti jenis huruf, warna, dan tata letak, sehingga seluruh slide memiliki tampilan yang konsisten. Fitur Komen memungkinkan pengguna melihat dan mengelola komentar, sangat berguna saat bekerja secara kelompok. Grid View menampilkan semua slide dalam bentuk kotak-kotak sehingga memudahkan pengguna mengatur urutan slide sesuai kebutuhan. Untuk membantu kerapian desain, tersedia fitur Show Ruler, Guides, dan Snap To. Show Ruler menampilkan penggaris, Guides menampilkan garis bantu, dan Snap To membantu objek menempel otomatis pada garis atau objek lain agar posisi lebih rapi dan sejajar. Saat presentasi daring, fitur Live Pointers memungkinkan audiens melihat petunjuk yang digunakan oleh presenter sehingga penjelasan lebih jelas. Menu View juga menyediakan fitur pendukung presentasi seperti Show Speaker Notes untuk menampilkan catatan pembicara yang hanya bisa dilihat oleh presenter, serta Show Film Strip untuk menampilkan daftar slide di sisi layar agar mudah berpindah antar slide. Terakhir, Zoom Menu digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan slide saat mengedit, dan Full Screen berfungsi menampilkan slide dalam layar penuh agar pengguna lebih fokus saat bekerja maupun saat presentasi.
Menu Insert pada Google Slide berfungsi untuk menambahkan berbagai elemen penting agar presentasi menjadi lebih informatif dan menarik. Melalui fitur Image, pengguna dapat menyisipkan gambar dari perangkat, kamera, atau internet untuk memperjelas isi materi. Text box digunakan untuk menambahkan teks sesuai kebutuhan. Sedangkan shape membantu membuat bentuk visual seperti kotak, panah, atau lingkaran. Fitur Building Blocks menyediakan template siap pakai seperti agenda atau daftar poin. Sementara diagram digunakan untuk menampilkan alur, proses, atau hubungan antar konsep secara visual. Selain itu, tabel berfungsi menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom. Dan chart digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Selain elemen visual, menu Insert juga mendukung penyisipan media dan interaksi. Fitur Length digunakan untuk membuat garis atau panah sebagai pemisah atau petunjuk. Sedangkan Word Art berfungsi membuat teks dengan gaya visual yang lebih menarik. Pengguna juga dapat menambahkan video dan audio untuk memperkaya presentasi dengan konten multimedia. Fitur Special Character memungkinkan penyisipan simbol atau karakter khusus, dan animation digunakan untuk menambah gerakan pada objek atau transisi agar presentasi lebih hidup. Selain itu, link berfungsi menyisipkan tautan ke slide lain atau situs web, dan komen digunakan untuk memberi catatan atau masukan saat bekerja secara kolaboratif. Menu format pada Google Slide menyediakan fitur lengkap untuk mengatur tampilan teks, objek, dan elemen visual agar presentasi tidak rapi, konsisten, dan profesional. Pada fitur teks, pengguna dapat mengatur jenis dan ukuran font, warna teks, ketebalan huruf atau bold, kemiringan atau italic, garis bawah atau underline, kapitalisasi huruf, serta efek teks lainnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan presentasi. Fitur Align and Indent berfungsi untuk mengatur perataan teks atau objek seperti rata kiri, tengah, kanan, dan rata kanan-kiri atau justified, serta mengatur jarak masuk paragraf sehingga susunan teks lebih terstruktur dan mudah dibaca. Line and Paragraph Spacing digunakan untuk mengatur jarak antar baris, jarak sebelum dan sesudah paragraf, sehingga teks tidak terlalu tampak padat atau terlalu renggang. Fitur Bullets and Numbering membantu menyusun informasi dalam bentuk daftar berpoin atau bernomor dengan berbagai pilihan gaya simbol dan format penomoran agar isi slide lebih sistematis. Pada fitur Table, pengguna dapat memformat tabel dengan menambah, menghapus, atau menggabungkan baris dan kolom serta mengatur ukuran dan tampilan untuk menyajikan data yang lebih jelas. Fitur Image memungkinkan pengguna mengatur gambar seperti menyesuaikan ukuran, posisi, rotasi, pemotongan atau crop, serta pengaturan lainnya agar gambar menyatu dengan desain slide. Border and Lines digunakan untuk mengatur garis tepi dan garis pemisah, termasuk warna, ketebalan, dan jenis garis sehingga slide tampak lebih rapi dan estetis. Format Option menyediakan pengatur lanjutan untuk berbagai objek seperti transparansi, bayangan atau drop shadow, refleksi ukuran, dan posisi objek secara presisi. Terakhir, Clear Formatting berfungsi untuk menghapus seluruh format yang telah diterapkan pada teks atau objek dan mengembalikan ke format default, sehingga memudahkan pengguna memperbaiki tampilan yang tidak konsisten pada slide. Menu Slide pada Google Slide menyediakan berbagai fitur untuk mengelola, mengatur, dan menyesuaikan tampilan setiap slide dalam presentasi. Fitur New Slide digunakan untuk menambahkan slide baru ke dalam presentasi dengan cepat, baik menggunakan tata letak default maupun layout yang telah disediakan. Template berfungsi untuk memilih desain slide siap pakai yang menggunakan kombinasi warna, font, dan tata letak profesional sehingga memudahkan pengguna dalam membuat presentasi yang konsisten dan menarik. Fitur Duplicate Slide digunakan untuk menggandakan slide yang sudah ada agar pengguna tidak perlu membuat ulang slide dengan struktur yang sama. Sementara Delete Slide berfungsi untuk menghapus slide yang tidak diperlukan. Skip Slide memungkinkan pengguna menyembunyikan slide tertentu saat presentasi ditampilkan tanpa menghapusnya, sehingga slide tersebut tetap ada untuk kebutuhan pengeditan. Move Slide digunakan untuk memindahkan urutan slide ke posisi yang diinginkan agar alur menjadi lebih logis dan sistematis. Change Background berfungsi untuk mengubah latar belakang slide baik dengan warna polos, gradasi maupun gambar sehingga tampilan slide lebih menarik dan sesuai dengan tema presentasi.
Apply layout digunakan untuk mengubah tata letak slide seperti judul saja, judul dan isi, 2 kolom, atau layout lainnya agar konten tersusun rapi. Fitur transition berfungsi untuk menambahkan efek perpindahan antara slide seperti feed atau slide guna membuat presentasi lebih dinamis namun tetap profesional. Editor memungkinkan pengguna mengubah elemen tema secara menyeluruh seperti font, warna, dan elemen desain pada semua slide sekaligus, sedangkan change theme digunakan untuk mengganti tema presentasi secara keseluruhan dengan tema lain yang telah disediakan. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, pengguna dapat mengelola slide secara efisien, sekaligus menciptakan presentasi yang terstruktur, konsisten, dan menarik secara visual. Menu Arrange pada Google Slide digunakan untuk mengatur posisi dan susunan objek di dalam slide agar tampil lebih rapi dan seimbang. Melalui fitur Order, pengguna dapat mengatur urutan objek, misalnya menempatkan gambar di depan atau di belakang objek lain. Fitur Align berfungsi untuk menyelaraskan posisi objek seperti rata kiri, tengah, atau kanan, sedangkan Distribute digunakan untuk memberi jarak yang sama antara beberapa objek agar terlihat lebih teratur. Center on Page membantu memposisikan objek tepat di tengah halaman slide secara horizontal maupun vertikal. Fitur Rotate digunakan untuk memutar atau membalikkan objek sesuai kebutuhan. Pada bagian Image Option, pengguna dapat mengatur tampilan gambar seperti ukuran, posisi, dan penyesuaian visual lainnya. Fitur Group digunakan untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu kesatuan sehingga mudah dipindahkan atau diatur bersama. Sedangkan Ungroup berfungsi untuk memisahkan kembali objek-objek tersebut agar dapat diedit secara individual. Dengan fitur-fitur ini, pengguna dapat mengatur elemen dalam slide menjadi lebih mudah dan tampil presentasi lebih terlihat profesional. Menu Tools pada Google Slide menyediakan berbagai fitur pendukung yang membantu pengguna meningkatkan ketepatan, kenyamanan, dan accessibility dalam membuat presentasi. Fitur Spelling digunakan untuk memeriksa ejaan kata pada teks slide secara otomatis sehingga membantu mengurangi kesalahan penulisan dan meningkatkan kualitas bahasa dalam presentasi. Link Object berfungsi untuk mengelola objek yang terhubung dengan sumber lain seperti diagram atau grafik dari Google Sheets sehingga pengguna dapat memperbarui data secara otomatis ketika sumber aslinya berubah. Dictionary memungkinkan pengguna mencari arti atau definisi kata langsung di dalam Google Slide tanpa harus membuka aplikasi lain. Q&A History digunakan untuk melihat riwayat pertanyaan dan jawaban yang muncul saat sesi presentasi interaktif berlangsung, sehingga presentator dapat meninjau kembali pertanyaan audiens setelah presentasi selesai. Dictate Speaker Notes memungkinkan pengguna mengisi catatan pembicara menggunakan perintah suara yang sangat membantu saat ingin mencatat ide dengan cepat tanpa mengetik. Notification Setting berfungsi untuk mengatur pemberitahuan terkait perubahan, komentar, atau aktivitas kolaborasi dalam file presentasi agar pengguna tetap mendapat informasi penting. Reference digunakan untuk mengatur preferensi pribadi seperti perilaku pengeditan, koreksi otomatis, dan pengaturan bahasa agar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Accessibility menyediakan berbagai alat bantu seperti dukungan pembaca layar, kontras warna, dan navigasi keyboard sehingga Google Slide dapat digunakan dengan lebih mudah oleh pengguna dengan kebutuhan khusus. Dengan fitur-fitur ini, pada menu Tools ini, proses pembuatan dan penyampaian presentasi menjadi lebih akurat, efisien, dan inklusif. Pada Google Slide, berbagai fitur utama dapat diakses melalui menu dan toolbar untuk memudahkan pembuatan presentasi. Fitur Search digunakan untuk membantu pengguna menemukan perintah dengan cepat tanpa harus membuka satu persatu menu. New Slide digunakan untuk menambahkan slide baru, sementara Undo dan Redo berfungsi untuk membatalkan atau mengulangi tindakan yang telah dilakukan. Fitur Print digunakan untuk mencetak slide, dan Pen Format berguna untuk menyalin format dari satu objek ke objek yang lain agar tampilan konsisten. Selain itu, Zoom In digunakan untuk memperbesar tampilan slide, dan LED Select berfungsi memilih atau memindahkan objek di dalam slide. Selain itu, Google Slide menyediakan fitur untuk menambahkan dan mengatur konten.
text box digunakan untuk menambah teks, sedangkan shape dan line berfungsi untuk membuat bentuk dan garis sebagai pendukung visual. Fitur Add Comment memungkinkan pengguna memberikan komentar atau masukan, terutama saat bekerja secara kolaboratif. Text Background digunakan untuk mengubah latar belakang slide. Dan Apply Layout membantu mengatur tata letak isi slide secara otomatis. Pengguna juga dapat memilih theme untuk mengatur tampilan keseluruhan slide dan menggunakan transisi untuk menambahkan efek perpindahan antar slide agar presentasi lebih menarik. Terakhir, fitur pendukung presentasi dan kolaboratif Share digunakan untuk membagi file presentasi kepada orang lain, sedangkan Slideshow berfungsi untuk menampilkan presentasi secara penuh. Fitur Google Meet memungkinkan presentasi digunakan secara daring langsung dari Google Slides. Show All Comment digunakan untuk menampilkan seluruh komentar yang ada, dan Version History digunakan untuk berfungsi melihat serta mengembalikan versi presentasi sebelumnya. Jadi, yang pertama-tama kita klik Blend Dokumen. Lalu ganti nama dokumen sesuai keinginan kita. Lalu klik Theme dan pilih. Selanjutnya, buka file lalu klik Page Setup untuk mengatur rasio. Lalu klik to Add Title untuk mengganti judul besar. Kemudian, klik to add subtitle untuk mengganti subjudul. Ubah font judul besar sesuai keinginan dan tebalkan menggunakan menu bold. Lalu, kita klik New Slide. Jika slide berlebihan atau tidak sesuai, maka dapat kita hapus dengan menggunakan menu Edit dan klik Delete untuk menghapus. Untuk memilih tata letak slide yang berbeda, kita dapat menggunakan fitur Layout. Untuk menambahkan gambar, kita bisa klik menu Insert, lalu pilih Image dan klik Upload from Computer. Pilih gambar sesuai kebutuhan, lalu pindahkan serta ubah ukuran sesuai kebutuhan. Tambahkan transisi pada menu toolbar untuk gambar agar terlihat lebih menarik. Lalu pilih Slide Transition untuk mengontrol animasi antara slide. Lalu pilih animasi yang tersedia sesuai kebutuhan. Kemudian kita pilih kecepatan, transisi, dan klik Apply to all slide. Pilih objek pada slide dengan mengklik, lalu tekan animasi objek. Sesuaikan nama animasi dengan kebutuhan, lalu klik play. Setelah selesai menyiapkan slide, klik tombol slideshow untuk menampilkan hasil slide yang telah dibuat. Untuk menyimpan slide presentasi, klik menu File, lalu tekan fitur download dan pilih format download sesuai kebutuhan.
dan selesai. Etika disesuaikan sederhana dan rapi. Hindari slide yang terlalu penuh, teks atau gambar. Gunakan poin-poin seperti bullet point, bukan paragraf terpanjang. Konsisten dalam jenis huruf, ukuran font, dan warna. Pilih warna yang nyaman dibaca. Hindari kontras yang berlebihan. Ukuran font yang jelas. Judul kurang lebih 32-40 piti. Isi kurang lebih 20-28 piti. 2. Etika penggunaan konten. Cantumkan sumber gambar, grafik, data, atau kutipan. Hindari plagiarisme. Gunakan konten yang relevan dengan topik. Hindari materi yang mengandung sara, hoaks, atau ujaran kebencian.
Pastikan data akurat dan terbaru. Ketiga, etika penyampaian materi. Slide adalah alat bantu, bukan teks untuk dibaca benar. Jelaskan dengan bahasa sendiri, bukan semacam slide. Gunakan animasi dan transisi secara wajar, jangan berlebihan. Atur waktu presentasi agar sesuai dengan durasi yang diberikan. 4. Etika bahasa dan komunikasi. Gunakan bahasa sopan, jelas, dan mudah dipahami. Sesuaikan bahasa dengan audiens, akademik, umum, ataupun profesional. Hindari singkatan atau istilah asing tanpa penjelasan. 5. Etika teknis. Periksa slide sebelum presentasi. Pastikan file bisa dibuka di perangkat lain. Siapkan cadangan seperti flash, PDF, atau Google Drive. Gunakan Google Slide sebagai bertanggung jawab. Izin akses tidak mengulang file orang lain tanpa izin. Etika kerja kelompok, khusus Google Slides, hargai kontribusi anggota lain. Tidak menghapus atau mengubah isi tanpa diskusi. Gunakan fitur komentar untuk memberi saran, bukan mengedit sepihak. Cantumkan nama anggota tim secara adil. Yang ketujuh, etika profesional dan akademik. Gunakan desain yang formal dan sesuai konteks. Hindari meme atau humor berlebihan dalam presentasi resmi. Tampilkan identitas, nama, kelas atau jabatan, institusi dengan jelas.